Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas B, mata kuliah Sistem Terdistribusi, Angkatan 2018 akan menyampaikan materi yaitu Middleware Organization, di mana kami beranggotakan 8 orang. Saya sendiri yaitu Sahya Lisan Ishak, dan 7 rekan saya yang lainnya yaitu Agnia Faza Heriwanti, Dwi Lestari, Elvina Salsabila, Fitri Dwi Rahmatulaini, Febri Dila Nurul Masyita, Tia Suciamimah, dan Tri Anissa Gustianingrum. Baik, langsung ke materi. Pertama, saya akan membahas 4 materi, yaitu pertama pengertian middleware, yang kedua manfaat middleware, yang ketiga kelemahan middleware, yang keempat jenis-jenis middleware. Masuk ke materi pertama, yaitu pengertian middleware. Middleware merupakan komponen perantara yang memungkinkan klien dan sistem operasi saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Middleware memiliki peran yang sangat penting, karena dengan middleware maka klien akan dapat mengirimkan dan menerjemahkan suatu pesan. Secara khusus, ada 2 jenis pola desain yang sering diterapkan pada arsitektur middleware ini. Yang pertama, wrapper dan interceptor, di mana masing-masing komponen ini memiliki fungsi yang berbeda, akan tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai keterbukaan. Lanjut, yaitu manfaat middleware. Ada beberapa manfaat ketika suatu sistem menggunakan teknologi middleware. Yang pertama, aliran akses real time. Maksudnya, middleware akan memungkinkan aliran akses informasi ini real time di dalam suatu jaringan yang digunakan oleh middleware ini. Yang kedua, integritas informasi terjaga. Karena middleware ini sendiri memfasilitasi komunikasi antar sistem, sehingga integritas atau keamanan informasi dalam suatu middleware ini akan terjaga. Yang ketiga, jangkauan penggunaannya beragam. Middleware juga menguntungkan karena tadi jangkauan penggunaan beragam yang dapat digunakan dalam beragam sistem perangkat lunak yang telah didukung oleh aplikasi seluler, komunikasi yang berorientasi pesan, dan masih banyak lagi. Yang keempat, middleware dapat membantu pengembang atau developer dalam membuat berbagai jenis aplikasi dengan jaringan yang lebih baik. Kelemahan middleware. Selain beberapa manfaat yang telah saya sebutkan pada slide sebelumnya, middleware juga memiliki kelemahan. Yang pertama, biaya pengembangannya sangat tinggi. Yang kedua, tolak ukur untuk middleware ini belum ditetapkan. Oleh karena itu, sehingga hampir tidak ada standar untuk tingkat kinerja middleware ini sendiri. Yang ketiga, alat belum dikembangkan sepenuhnya. Kebanyakan alat middleware belum dikembangkan sepenuhnya untuk operasi yang optimal. Yang keempat, platform masih kurang banyak. Maksudnya di sini adalah masih banyak platform yang belum terjamah oleh middleware ini sendiri. Yang kelima, dalam beberapa case atau kasus, middleware dapat membahayakan kinerja real time di beberapa sistem. Jenis-jenis middleware. Yang pertama ada message oriented middleware. Middleware ini transaksinya nantinya akan dikirim antar sistem yang berbeda melalui suatu pesan. Dengan middleware ini, pesan yang dikirim ke klien akan dikumpulkan, kemudian akan disimpan sampai ditindaklanjuti. Sementara klien akan melanjutkan pemrosesan yang lainnya. Yang kedua ada intelligent middleware.
Middleware ini akan mengelola pemrosesan waktu dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti. Middleware ini mampu mendukung berbagai jenis perangkat lunak maupun perangkat keras, serta middleware yang heterogen, serta middleware ini juga mendukung atau menyediakan API untuk berinteraksi dengan sistem eksternal. Yang ketiga ada content-centric middleware. Middleware ini menawarkan abstraksi penyedia konsumen yang sederhana, tanpa mengkhawatirkan di mana atau bagaimana konten tersebut diperoleh. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Trianisa Gustianingrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Trianisa Gustianingrum, NPMG 1A 018077. Baik, sebelum masuk ke materi yang akan saya jelaskan, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Saudara Sahrial yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke materinya. Materi selanjutnya itu adalah sejarah perkembangan middleware. Pada masa awal, middleware hanya terbatas pada fungsi file transfer sederhana dan batch processing. Selanjutnya, middleware sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pada akhir tahun 1980-an, middleware sudah menggunakan RPC atau Remote Procedure Call, yang menjadi tren komunikasi baik antar program dengan mesin yang sama atau mesin yang berbeda. Selanjutnya, middleware sudah mengalami perkembangan. Middleware sudah berorientasi message sehingga dia mendukung antrian pesan dan menggunakan model publish, push, dan distributed objective untuk real-time enterprise. Baik, kita akan masuk ke middleware pada saat ini. Middleware pada saat ini terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama itu adalah homegrown. Homegrown dibuat khusus untuk kebutuhan internal dari organisasi. Yang kedua, model remote procedure call atau object request broker. Yang ketiga, publication atau subscription. Dan yang keempat, message queuing atau antrian pesan. Yang kelima, transaction processing monitor. Baik, untuk materi selanjutnya itu adalah middleware di masa yang akan datang. Saat ini hampir seluruh aplikasi terdistribusi dibangun menggunakan teknologi middleware. Menurut IDC, sepanjang tahun 2003, kebutuhan terhadap teknologi middleware akan naik begitu pesat di berbagai segmen. Perkembangan segmen middleware terbesar terjadi pada sistem manajemen bisnis. Hal tersebut terjadi karena itu merupakan permintaan akan integrasi aplikasi yang menjadi lebih baik lagi. Baik, untuk materi selanjutnya itu adalah posisi middleware. Pasti di antara kalian akan bertanya-tanya di mana sih posisi middleware berada. Dalam beberapa kasus, middleware mengikuti bentuk dari arsitektur yang ada. Dengan adanya middleware, pada bentuk arsitektur tertentu memiliki keuntungan bahwa desain aplikasi menjadi lebih sederhana dan lebih mudah digunakan. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya itu adalah pola desain pada organisasi middleware. Secara khusus ada 2 pola desain penting dalam organisasi middleware, yaitu wrapper dan inceptor. Kedua pola desain tersebut memiliki masalah yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama dalam middleware, yaitu keterbukaan. Maksud keterbukaan di sini adalah sistem tersebut bisa digunakan atau mudah digunakan atau diintegrasikan ke dalam sistem yang berbeda pada saat yang sama. Atau dalam bahasa mudanya itu adalah user friendly. Baik, untuk pengembangan materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Lestari. Kepada Saudari Dwi Lestari dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saudari Nuning yang telah membahas di materi sebelumnya. Kali ini izinkan saya untuk membahas di materi berikutnya. Middleware Organization terdiri dari beberapa subbagian. Salah satu yang akan kami bahas yaitu wrappers. Dapat kita lihat di PPT ini, wrappers dapat dikatakan sebagai pembungkus, di mana sebuah komponen yang ada di dalam interface. Jadi dalam sebuah interface itu terdiri dari beberapa komponen yang dimana komponen ini adalah wrappers. Baiklah, langsung saja kita lihat dalam membahas sebuah wrappers.
kami sudah menyiapkan ada 4 poin yang akan dibahas. Di mana poin pertama yaitu latar belakang dari wrappers. Dan poin yang kedua yang akan kami bahas yaitu pengertian dari wrappers. Poin ketiga yang akan kami bahas yaitu peran penting dari wrappers, dan poin terakhir yaitu adalah broker. Sebelum kita membahas dari keempat poin ini, kita harus mengetahui masalah yang akan dihadapi. Dapat kita lihat masalah di sini yaitu dalam membangun sistem terdistribusi itu terdiri dari beberapa masalah. Masalah yang serius yang dihadapi dari interface yang diberikan oleh komponen tidak sesuai dengan semua aplikasi. Jadi untuk membangun sebuah sistem terdistribusi ini, masalah yang dihadapi yaitu komponen yang diberikan tidak sesuai dengan interface yang diharapkan sebuah aplikasi tersebut. Baiklah, langsung saja kita memasuki poin yang pertama. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang dari wrappers. Wrappers dilatar belakangi oleh timbulnya masalah serius yang terjadi pada interface pada sistem terdistribusi, dikarenakan ketidaksesuaian komponen dengan aplikasi tersebut. Di saat kita membangun sebuah sistem terdistribusi yang ada keluar dari komponen, kita itu dihadapkan oleh beberapa masalah yang serius, yaitu interface yang diberikan oleh komponen itu tidak sesuai dengan semua aplikasi yang diharapkan. Jadi, kita harus berdiskusi mengenai bagaimana cara untuk mengintegrasikan sebuah aplikasi agar sesuai dengan middleware sebagai fasilitator komunikasi. Tapi kita masih mengasumsikan hal itu. Dan pada akhirnya, komponen dapat diakses sesuai dengan interface yang asli. Baiklah, langsung saja poin yang kedua yang akan dibahas yaitu pengertian dari wrappers atau dapat dikatakan sebagai pembungkus. Di dalam konteks sistem terdistribusi wrappers adalah pengubah komponen interface yang paling sederhana dan yang paling banget simple, mampu menyelesaikan masalah ketidakcocokan interface pada aplikasi. Jadi, interface yang diberikan ini merupakan wrapper untuk menyelesaikan masalah di mana interface yang diharapkan sebuah aplikasi itu tidak cocok, maka wrapper akan membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Yang akan dibahas selanjutnya yaitu objek adapter. Objek adapter ini terkadang juga disamaartikan sebagai wrapper. Wrapper dan adapter ini merupakan pengertian yang hampir sama juga, di mana objek adapter merupakan sebuah komponen yang mampu mengizinkan aplikasi untuk memanggil objek terpencil. Kita ambil contoh. Contohnya yaitu objek adapter yang merupakan sebuah komponen yang mampu mengizinkan aplikasi untuk memanggil objek terpencil, meskipun objek tersebut telah terimplementasi sebagai kombinasi dari fungsi library yang ada pada tabel relasi database. Jadi, dalam tabel relasi database ini, di mana fungsi objek adapter ini untuk memanggil objek yang terpencil, di mana objek ini yang telah terimplementasikan sebagai kombinasi dari fungsi-fungsi library yang ada. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Agnia. Terima kasih Saudari Tari, dan sini saya akan melanjutkan tentang materi yang masih sama seputar wrappers atau adapter. Jadi wrappers atau adapter ini kita artikan sebagai sebuah komponen spesial yang mampu memberi interface ke aplikasi klien agar dapat diterima dengan mengubah komponen tersebut menjadi tersedia. Jadi pada intinya, wrappers atau adapter ini mampu menyelesaikan masalah ketidakcocokan interface pada aplikasi. Jadi kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu ada pun contoh aplikasi ya, kayak kami kasih contoh Amazon S3 pelayanan penyimpanan atau storage service. Jadi di sini ada dua tipe interface yang digunakan oleh S3 storage service ini. Yang pertama ada RESTful interface. Jadi untuk interface RESTful ini, klien akan menggunakan protokol HTTP yang mana mengkomunikasikan dengan tradisional web server yang beraksi sebagai adapter untuk pelayanan penyimpanan setiap bagian dibuka atau dibedah yang mendatangkan permintaan. Lanjut, kita akan ke
apa sih peranan penting dari wrappers ini? Ternyata sangat penting karena dia mampu memperluas sistem komponen dengan cara ekstensibilitas. Ekstensibilitas ini bertujuan untuk mencapai keterbukaan dengan menambahkan pembungkus sesuai kebutuhan. Jadi dalam sistem terdiskusi ini dia akan menambahkan atau aplikasi ini menambahkan pembungkus sesuai kebutuhan dari aplikasi tersebut agar dapat diterima oleh aplikasi lain. Contohnya, jika aplikasi A mengelola data yang dibutuhkan oleh aplikasi B, maka salah satunya akan mengembangkan pembungkus khusus untuk B agar aplikasi A dapat mengakses aplikasi B. Nah, penambahan pembungkusan ini dengan rumus N kali N-1 sama dengan ON kuadrat, di mana N adalah jumlah pembungkus dari aplikasi tersebut. Lanjut, kita akan ke materi broker. Nah, udah ditambah kok dikurangi ini untuk menyesuaikan aja, agar aplikasinya nanti dapat berjalan dengan maksimal. Jadi ada yang namanya broker. Broker itu cara melakukan pengurangan jumlah pembungkus. Nah, broker ini memiliki message broker atau pesan broker yang merupakan solusi dari booking service yang menerima request atau permintaan dalam mengelola dan memberikan respon yang dilakukan secara sinkronus yang tidak ada jaminan proses booking tersebut lancar. Tapi pada prinsipnya, broker ini menawarkan satu interface untuk setiap aplikasi. Yang membutuhkan paling banyak pembungkus adalah sama dengan 2N sama dengan ON, bukan dari sama dengan ON kuadrat seperti Webers tadi. Kalau Webers tadi dia membutuhkan N kuadrat, sedangkan di broker ini ON saja. Nah, dapat dibandingkan dua gambar ini, gambar satu tentang Webers, yang gambar 2 dengan menggunakan brokers. Jadi di WordPress ini dia membutuhkan pembungkus untuk antar setiap aplikasi. Dari aplikasi ini dia butuhkan WordPress lagi, butuhkan WordPress lagi, butuhkan WordPress lagi, sehingga dia mengharuskan setiap aplikasi itu memiliki pembungkus untuk aplikasi lainnya. Tetapi berbeda dengan broker, broker ini lebih mengurangi jumlah pembungkus dengan menggunakan broker. Diletakkan sebuah broker tadi di tengah, lalu disambungkannya lah aplikasi dan masih terhubung. Jadi pembungkusnya dikit kalau broker, sedangkan yang Webers itu untuk menambahkan pembungkus. Nah, baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi Webers. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febridila. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Agnia. Saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai interseptor. Apa itu interseptor? Interseptor ini merupakan perangkat lunak yang memecah aliran pengendalian dan mengizinkan kode lain untuk dieksekusi atau diproses. Interseptor ini sangat baik untuk menyediakan proses transparansi dari replication dan performance. Apa peran interseptor dalam middleware organization? Peran dari interseptor itu sendiri sebagai sarana utama untuk menambahkan middleware ke spesifikasi yang diperlukan oleh sebuah aplikasi. Konsep dari interseptor. Konsep dari interseptor itu sendiri seperti pemanggilan objek jarak jauh, di mana untuk contohnya, suatu objek A bisa memanggil metode yang dimiliki oleh objek B, di mana objek B tersebut berada di mesin yang berbeda dari objek A. 3 langkah pemanggilan objek jarak jauh. Yang pertama yaitu, objek A akan menawarkan lokal interface yang sama persis dengan interface yang ditawarkan pada objek B, di mana objek A tersebut memanggil metode yang tersedia dalam interface. Yang kedua, pemanggilan oleh objek A ini diubah menjadi pemanggilan objek umum, yang mana kemungkinannya dibuat melalui interface permintaan objek umum yang ditawarkan oleh middleware pada mesin A. Yang berikutnya, permintaan objek umum tersebut diubah menjadi sebuah pesan yang dikirim melalui transportasi interface jaringan yang ditawarkan oleh sistem operasi lokal A. Alur kerja interseptor. Alur kerja interseptor dapat kita lihat pada bagian berikut. Yang pertama, client application melakukan pemanggilan, yaitu pemanggilan by default,
dan mengubahnya menjadi pemanggilan umum berupa invoke BDuitFall yang ada di objek middleware. Yang mana dengan pemanggilan tersebut diubah dengan referensi ke metode B, di mana metode B tersebut merupakan parameter yang sejalan dengan pemanggilan, sehingga apabila metode B tersebut dilakukan replikasi, maka setiap replikasi tersebut harus terus-menerus dipanggil. Oleh karena itu, kita menggunakan interceptor untuk membantu proses pemanggilan tersebut. Pada request level interceptor, kita melakukan pemanggilan sederhana BDuitFall pada tiap-tiap replikasi, di mana objek A ini tidak mengetahui replikasi yang terjadi pada objek B. Akan tetapi, objek middleware juga tidak memiliki kemampuan khusus yang berhubungan dengan objek A tersebut. Sehingga dia hanya membutuhkan request level interceptor untuk mengetahui replikasi yang terjadi pada objek B. Yang mana pada akhirnya, untuk pengiriman objek jarak jauh tersebut akan dikirim melalui network, yang berarti interface message seperti yang ditawarkan oleh sistem operasi lokal tersebut akan membutuhkan permintaan, yang mana permintaan tersebut akan dipindahkan ke objek target melalui message level interceptor. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, akan dijelaskan oleh Saudari Tia. Kepada Saudari Tia, saya persilakan. Terima kasih kepada Saudari Febridila atas penjelasan materi interceptor sebelumnya. Jadi sekarang di sini saya akan melanjutkan materi interceptor yang selanjutnya, yaitu request level interception. Nah, request level interception. Apa itu request level interception? Request level interception merupakan objek subclass dari client request interceptor pada client dan server request interceptor pada server. Request level interception ini dapat melakukan permintaan request pemanggilan sederhana di dalam interceptor. Selain itu, request level interceptor juga dapat memberikan akses kepada objek request dalam pemanggilan serta mengubah objek request tersebut sebelum atau setelah dilakukan panggilan. Selanjutnya yaitu apa itu message level interception. Nah, message level interception ini merupakan implementasi dari client level interception dan juga server level interception. Message level interception dapat membantu dalam pemindahan permintaan request ke target objek. Sebenarnya message level interception ini cara kerjanya secara umum itu mirip dengan request level interception. Hanya saja bedanya itu dalam pengiriman pesan itu nantinya pesan tersebut dapat diubah menjadi buffer yang tidak terstruktur lalu melalui jaringan sehingga dapat menginskripsi dan mendeskripsi data yang didapat tersebut. Lalu selanjutnya ada manfaat interceptor. Nah, manfaat interceptor yang pertama yaitu menambahkan middleware ke spesifikasi yang diperlukan oleh sebuah aplikasi. Ini tadi telah dijelaskan di slide sebelumnya. Lalu ada menyediakan replikasi transparan. Nah, menyediakan replikasi transparan ini maksudnya interceptor ini sebenarnya dapat membuat replikasi yang transparan atau transparansi. Yang nantinya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada performance sama keandalan. Yang ketiga yaitu manfaat interceptor mengizinkan kode lain spesifikasi aplikasi untuk dieksekusi. Jadi di sini artinya kode-kode yang ada di aplikasi yang spesifik itu dapat dieksekusi oleh interceptor. Selanjutnya, perbedaan interception dan non-interception. Nah, apa sih perbedaan interception dan non-interception tersebut? Jadi, interception itu tadi kan menggunakan request level interception dan message level interception yang nantinya objek yang dituju dapat mendapatkan data yang mudah dipahami. Jadi interception ini pertama aplikasi itu memberikan
memberikan interception yang nantinya diproses di request level interception. Setelah di request, itu masuk ke dalam message level interception, di mana dalam message level interception itu ditambahkan middleware, sehingga setelah dari middleware masuk ke dalam local operation system, sehingga dari local host nanti itu menuju ke objek tujuan. Sedangkan non-interception, kalau interception tadi menggunakan request dan message level, kalau non-interception itu sama sekali tidak memerlukan interception, sehingga data dari klien kepada objek yang dituju tidak dapat dipahami dan susah dimengerti. Karena kan interception atau interceptor itu gunanya adalah membantu pemanggilan. Seputar interceptor. Nah, tiba kita di simpulan tentang interceptor nih. Nah, interceptor adalah sarana utama yang untuk menambahkan middleware ke spesifikasi yang diperlukan oleh sebuah aplikasi. Yang kedua, interceptor dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu message level interception dan request level interception. Interceptor dapat melakukan pemanggilan metode dari objek satu ke objek lainnya. Nah, maksudnya ini melakukan pemanggilan metode, misalnya dari objek A dapat melakukan pemanggilan metode ke objek lainnya. Juga dapat mereplikasi dirinya sesuai dengan replikasi transparansi tadi. Nah, itulah pembahasan seputar interceptor. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fitri. Baik, terima kasih kepada Saudari Tia yang telah menjelaskan tentang wrapper middleware. Di sini saya Fitri Dwi Rahmatul Aini dengan NPMG 1A 018005 akan menjelaskan tentang modifiable middleware atau middleware yang dapat dimodifikasi. Namun, sebelum itu kita harus mengetahui dulu mengapa modifikasi ini menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, kenapa modifikasi ini menjadi salah satu konsep penting yang dalam rekayasa perangkat lunak, yaitu dikarenakan kecenderungannya yang selalu berkembang. Jadi, perangkat lunak itu akan selalu berkembang, baik dalam segi sistemnya, ataupun hardware-nya, ataupun yang lain-lainnya. Maka dari itu, kita memerlukan sebuah modifikasi dalam middleware tersebut. Nah, kebutuhan untuk beradaptasi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, baik dari faktor mobilitas, baik juga dari faktor varians yang kuat dalam kualitas layanan jaringan, serta ada juga yaitu perangkat keras yang mungkin terjadinya adanya kegagalan ataupun drainase baterai, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang memungkinkan modifikasi pada middleware ini. Nah, pada saat ini, middleware tradisional memiliki beberapa batasan-batasan dalam kemampuannya untuk beradaptasi ataupun dapat dimodifikasi, yaitu dengan perubahan lingkungan dan pengguna yang berbeda-beda. Itulah yang membatasi middleware tradisional saat ini. Sehingga, dalam melakukan perubahan atau modifikasi, diperlukan middleware yang jauh lebih adaptif agar proses modifikasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah bisa kita contohkan dalam suatu kasus, yaitu saat sistem terdistribusi meningkat, tentu akan adanya pemberhentian sementara pada sebuah sistem. Dan pemberhentian ini digunakan untuk menambahkan bagian tertentu pada sebuah sistem. Nah, hal ini tentunya tidak sejalan dengan kebutuhan pengguna yang menginginkan perubahan dengan cepat. Dan pengguna tidak menginginkan perubahan tersebut adanya pemberhentian. Sehingga para perancang middleware pun melakukan berbagai riset, melakukan berbagai penemuan-penemuan agar pembangunan perangkat lunak tersebut dapat lebih adaptif, agar pemodifikasian pada middleware ini tidak perlu memerlukan waktu yang lama dan juga tidak perlu melakukan pemberhentian pada sebuah sistem tersebut, sehingga pengguna dapat lebih cepat mengakses sistem tersebut meskipun terjadinya modifikasi pada middleware tersebut. Selanjutnya, modifikasi ini harus mencakup perubahan yang statis maupun yang dinamis. Jadi,
tidak hanya statis saja atau dinamis saja, yaitu perlu adanya keduanya. Yang selanjutnya adalah perlunya skala kecil maupun skala yang besar. Jadi perubahan tersebut itu tentunya ada dua faktor ya, ada yang berskala kecil, ada yang berskala besar. Dan tentunya modifikasi ini harus mencakup semuanya. Selain itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam kita melakukan modifikasi, yaitu ada 3 syarat. Yang pertama yaitu fleksibel. Nah, jadi dalam kita memodifikasi itu kita harus mengutamakan kefleksibelan kita dalam memodifikasi. Yang kedua yaitu mudah dilakukan. Dan yang ketiga adalah menjaga konsistensi. Jangan sampai ketika kita melakukan modifikasi ini, maka akan terjadinya ketidakkonsistensian dalam sistem kita. Yaitu ada contohnya. Contohnya yaitu arsitektur komponen yang dapat digunakan kembali ataupun diperluas dan ditargetkan pada domain tertentu. Nah, saat ini kita akan masuk ke macam-macam modifikasi middleware. Nah, yang pertama yaitu modifikasi arsitektural. Dalam memodifikasi arsitektural ini, kita dapat melakukan perubahan skala besar dan statis, seperti menyesuaikan kerangka kerja ke domain aplikasi baru atau infrastruktur yang mendasarinya. Nah, untuk modifikasi selanjutnya atau macam-macam modifikasi middleware selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Elvina Salsabila. Untuk Elvina Salsabila, saya persilakan. Terima kasih kepada Saudari Fitri. Saya Elvina Salsabila akan melanjutkan pembahasan tentang macam-macam modifikasi middleware. Jadi untuk macam-macam modifikasi middleware yang selanjutnya adalah modifikasi sistem. Modifikasi sistem dapat melakukan perubahan yang didasarkan pada penyesuaian khusus dari kerangka kerja, dan perubahan ini lingkupnya lebih kecil. Misalnya, mengganti implementasi protokol tetapi berlaku baik pada waktu penerapan maupun waktu prosesnya. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan syarat modifikasi middleware. Untuk syarat modifikasi middleware ini terdapat 3 syarat, yaitu yang pertama fleksibel. Perubahan-perubahan yang akan dilakukan sistem tersebut dapat didukung oleh platform. Maksudnya di sini adalah seperti dapat mengakses modifikasi statis dan dinamis, eksistensi dengan fungsionalitas baru, dan bekerja pada modifikasi skala besar, atau perubahan yang berdampak besar pada area fungsionalitasnya. Jadi untuk perangkat lunak dapat dikatakan fleksibel ketika dilakukan modifikasi tetapi tetap berjalan dengan baik dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya kita masuk ke syarat modifikasi middleware yang kedua, yaitu konsistensi. Dalam melakukan berbagai perubahan dan pemeliharaan terhadap sistem, konsistensi berkaitan erat dengan kemungkinan bahwa modifikasi dapat menimbulkan ketidakkonsistenan, sehingga tetap harus memperhatikan konsistensi tersebut pada saat dilakukannya modifikasi. Jadi maksudnya di sini adalah artinya modifikasi yang dilakukan tidak berubah-ubah dan terjadi dalam cara yang sama atau selaras. Contohnya antara proses dan penyimpanan data. Jika proses berjalan sebagaimana mestinya, maka penyimpanan data berfungsi sebagaimana mestinya juga. Dan selanjutnya masuk ke syarat modifikasi middleware yang ketiga, yaitu efisiensi. Dalam hal ini biasanya diakibatkan oleh kelebihan sumber daya yang disebabkan oleh platform atau sumber daya yang tidak berkontribusi secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pengguna middleware. Sehingga dalam hal ini menjadi salah satu perhatian saat memodifikasi middleware tersebut. Jadi di sini artinya untuk memodifikasi suatu sistem nantinya dapat dikatakan efisien itu jika pemodifikasiannya dapat memenuhi kebutuhan sumber daya yang minimal, atau artinya modifikasi telah dinyatakan atau telah dijalankan dengan sumber daya yang optimal. Jadi itu adalah ketiga
syarat modifikasi middleware. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya, untuk mencapai modifikasi yang berkualitas, tentunya arsitek perangkat lunak perlu membayangkan dan menggabungkan tingkat modifikasi dukungan dalam siklus desain sistem tersebut agar dapat meminimalkan risiko teknis dan dampak biaya dari perubahan tersebut nantinya. Dan itulah pembahasan tentang modifiable middleware atau middleware yang dapat dimodifikasi. Dan sekian juga pembahasan kelompok kami tentang middleware organization pada kali ini. Apabila banyak salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.